Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alvitel. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kediaman Gusti Allah dalam diri manusia, perlu disampaikan di dalam bahasa sebelumnya, yaitu peringatan sejumlah ahli sastra Jawa agar kita hati-hati dalam menyikapi aneka tafsir, metode kotak-katik kaduk ala Jawa, dan spekulasi yang bersifat kebatinan, mistik, spiritual, bahkan klinik yang juga terjadi di sejumlah ajaran yang diuraikan dalam berbagai syarat dan suluk. Akan halnya masalah-masalah yang samar tersebut, izinkanlah saya mengulang kembali kutipan Profesor Simo terhadap pendapat ahli sejarah dan kebudayaan Profesor Purbacaraka sebagai berikut. Rupa-rupanya sudah menjadi adat dalam golongan klinik atau ilmu kebatinan. Kaum klinik itu jika bersuat dengan kitab klinik yang samar-samar, artinya malahan dianggap sangat indah dan murni. Bagi orang yang bukan ahli klinik, apalagi orang yang suka akan hal-hal yang nyata dan terang, apabila membaca kitab yang demikian, maka kesalah hatinya. Menurut Profesor Simo, dalam Wirid Hidayat Jati juga banyak istilah dan ungkapan yang samar ditafsirkan dengan pengertian yang menyimpang. Misalkan ajaran Islam yang tafsirannya sengaja disesuaikan dengan pemahaman secara kejawen. Dalam Wirid Hidayat Jati diterangkan, "Iyo sejatine kang aran Allah iku badan ingsun, Rasul iku rasaning ingsun, Muhammad iku cahyaning ingsun." Samsul Alam dalam buku Hidayat Jati Kawedar Sinartan Wawasan Islam, penerbit PT Citra Jaya Murti Surabaya tahun 1991, tentang wejangan ini dan juga dalam beberapa hal yang lain, menegaskan kurang lebih sebagai berikut. Saya menyarankan agar kita merenungkan dengan hati yang suci, apakah betul pendapat yang menyatakan bahwa Gusti Allah berkedudukan di kepala manusia atau Baitul Makmur? Apakah juga betul bahwa makhluk saat itu dinamakan rumah Allah atau Baitullah? Sesungguhnya Gusti Allah itu meliputi segala hal dan alam semesta, tempat di mana saja yang oleh umatnya dipakai untuk sembahyang memuliakannya bisa disebut rumah Allah. Dan tidak khusus hanya di kepala manusia, tidak juga hanya di dada dan lain-lain. Adapun sebutan Baitullah yang asli bersumber dari firman-Nya Al-Quran. Sebagai pusat arah sholat secara lahiriah adalah di Mekah, sedangkan secara arah batinnya itu ditujukan langsung kepada Gusti Allah yang berada di mana-mana. Di dalam buku Islam Mencintai Nusantara Jalan Dakwah Sunan Kalijaga, penulis mencoba membahas sastra-sastra suluk yang menggambarkan hubungan Gusti Allah dan manusia tatkala masih dalam alam ruh, serta gambaran tentang singgasana dan kediaman Allah di Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Masjidil Aqsa. Di Baitul Makmur, para malaikat setiap hari silih berganti memohon ampun dan bertawaf seperti orang bertawaf di Ka'bah. Dari Baitul Makmur pula Allah bertitah serta mengatur alam raya, dunia akhirat, dan para makhluknya. Baitul Muharram digambarkan sebagai rumah tempat Allah menyendiri, tempat terlarang sehingga bahkan malaikat pun tidak boleh masuk. Sedangkan Baitul Muqaddas adalah tempat yang disucikan. Ketiga rumah Gusti Allah tersebut banyak diulas dalam kajian-kajian kebatinan Jawa, namun tidak demikian halnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam kedua sumber rujukan utama umat Islam itu, Baitul Haram atau rumah suci tiada lain adalah Ka'bah yang berada di Mekah, yang disebut dalam surat Al-Maidah dan sebelumnya juga dalam surat Al-Imran ayat 96. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadatan manusia. Sedangkan mengenai Baitul Makmur, surat At-Tur 4-6,
Gusti Allah berfirman, "Dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya terdapat api." Uraian lebih lanjut tentang Baitul Makmur diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tatkala mengisahkan perjalanan Isra Mi'rajnya. Beliau bersabda, "Saat melewati langit ketujuh, aku diangkat menuju Baitul Makmur. Padanya datang setiap hari 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi. Mereka beribadah dan bertawaf sebagaimana penduduk bumi bertawaf di Ka'bah. Demikianlah Baitul Makmur. Ia adalah Ka'bah bagi penduduk langit ketujuh. Di situ terlihat Nabi Ibrahim Al-Khalil menyandarkan badannya." Adapun Baitul Maqdis disebut dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar. Baginda Rasul menyatakan, Baitul Maqdis di Palestina itu adalah rumah suci yang kedua di bumi, yang dibangun 40 tahun setelah Baitul Haram. Begitulah ketika orang Jawa mencari Gusti Allah.